Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan berbagi pengalaman mengenai melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi video conference. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tata cara pembelajaran dengan jarak jauh dengan bantuan aplikasi Zoom. Pada kesempatan kali ini saya coba ingin berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya gunakan. Ada beberapa aplikasi yang sudah sempat coba saya gunakan, diantaranya Zoom, kemudian ada Lark, ada Webex juga, ada Google Meet. Pada kesempatan kali ini saya coba akan berbagi pengalaman tentang penggunaan Google Meet khusus untuk pembelajaran jarak jauh, atau mungkin Bapak Ibu ingin manfaatkan untuk kegiatan rapat juga bisa. Kemudian Google Meet sendiri sebenarnya ini adalah fitur yang berbayar, namun di saat pandemi seperti ini pihak Google menggratiskan. Saya sendiri belum tahu informasinya sampai kapan akan digratiskan, karena sebelumnya untuk Google Meet sendiri berbayar ya untuk penggunaannya. Jadi di masa pandemi ini bisa Bapak Ibu manfaatkan secara gratis. Nah, sebelumnya yang bisa memanfaatkan Google Meet ini adalah hanya pengguna yang memiliki akun Google Suite. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya akun Google Suite, maka tampilan ketika Bapak Ibu masuk, jadi alamat untuk bisa Bapak Ibu masuk yaitu adalah meet.google.com ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada linknya meet.google.com. Nah, ini untuk akun Gmail yang biasa. Jadi sekarang sudah bisa memanfaatkan Google Meet ini dengan akun Google atau akun Gmail yang biasa. Nah, jadi sebelumnya Google Meet ini hanya bisa digunakan untuk pengguna yang memiliki akun Google Suite. Nah, ketika menggunakan dengan akun Google Suite, tampilannya akan seperti ini. Namun, ketika dengan akun Gmail biasa, tampilannya seperti ini. Untuk penggunanya sendiri tidak jauh berbeda antara akun Gmail dengan akun Google Suite. Perbedaannya tidak terlalu banyak. Di antaranya yang mungkin saya sudah coba dapati yaitu adalah salah satu fitur record ya, fitur untuk merekam kegiatan aktivitas selama Google Meet berlangsung tidak tersedia pada akun Google Meet ketika Bapak Ibu masuk dengan akun Gmail biasa, timbang dengan atau banding dengan akun Google Suite. Nah, untuk kali ini saya coba berikan tutorial bagaimana cara manfaatkan aplikasi atau fasilitas dari Google Meet itu sendiri. Untuk Google Meet sendiri banyak keunggulan, diantaranya yaitu adalah salah satu yang paling utama, ada beberapa aplikasi sebelumnya yang saya pakai itu adalah ada pembatasan waktu untuk penggunaan. Jadi untuk setiap berapa menit itu kita harus membuat meeting baru, tapi untuk Google Meet sendiri tidak ada batasan waktunya. Kemudian untuk batas jumlah pesertanya 250 peserta, yaitu ada menu subtitle ya, dimana setiap apa yang disampaikan oleh pembicara akan tampil kalimat yang disampaikan oleh pembicara tersebut, seperti itu. Nah, ini mungkin saya rasa keunggulan ya Bapak Ibu, ada fitur subtitle ini yang tidak dimiliki oleh aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian kita langsung saja ya untuk tata cara penggunaannya seperti apa. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi kita langsung mulai. Bagaimana cara memulainya? Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik dengan mulai rapat. Ketika Bapak Ibu ingin membuat room meeting video conference ya, tapi ketika Bapak Ibu ingin menghadiri ya Bapak Ibu bisa masukkan kode join meetingnya di sebelah sini, masukkan kode rapat. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Meet ini di HP Android yang Bapak Ibu miliki.
sebagai contoh, ini saya coba contohkan. Jadi Bapak Ibu bisa download. Nah, bedanya adalah kalau di browser, kalau di laptop Bapak Ibu harus menggunakan browser berupa Google Chrome. Jadi untuk di laptop tidak ada aplikasi terpisahnya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk di HP Android sendiri Bapak Ibu harus download di Play Store. Nah, di Play Store ada, Bapak Ibu bisa cari ya, Google Meet namanya. Nah, ketika sudah download, jadi bisa diklik Google Meet-nya seperti ini. Nah, tampilannya akan sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya. Di sini sama ada new meeting. Ketika Bapak Ibu ingin buat meeting, di sini ada meeting code di mana untuk mengikuti kegiatan meeting. Nah, saya akan lanjutkan tutorialnya dengan menggunakan laptop ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ketika ingin membuat dengan menggunakan HP Android. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya tata caranya. Baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu bisa klik mulai rapat di sini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini, di mana ada beberapa pilihan yang Bapak Ibu bisa pilih. Ada beberapa keterangan juga. Di sini tertera, kode Meet yang nanti kita gunakan. Kemudian ada pilihan gabung sekarang atau presentasikan. Nah, di sini ada dua pilihan. Untuk presentasikan di sini dimana kita bisa langsung presentasikan presentase yang kita mau lakukan. Contoh misalnya PowerPoint atau PDF atau screen layar dan sebagainya. Namun kan biasanya kita sebelum mulai memulai dulu. Jadi saran saya bisa klik gabung sekarang terlebih dahulu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk peserta bisa bergabung ke dalam meeting yang kita sudah buat, maka kode Meet ini yang nantinya kita gunakan untuk bisa dikopikan, kemudian dikirimkan ke peserta atau ke siswa, yang nanti peserta bisa langsung bergabung ke dalam ruang meeting yang kita buat. Atau bisa juga diketikkan secara manual di kode meeting yang ada di aplikasi Google Meet-nya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ada hurufnya ya. Kemudian bisa di input manual atau bisa di copy linknya, nanti dikirim melalui WA. Seperti contoh saya kirim misalnya seperti ini melalui WA. Ke siswa yang kita mau undang. Nah, seperti ini. Nanti kita sampaikan bahwa Meet sudah dimulai. Sampaikan bahwa Meet akan dimulai. Nanti akan ada keterangan siswa yang sudah mulai bergabung. Ini dalam rangka pembuatan tutorial, saya coba undang beberapa siswa untuk membantu membuat tutorial. Ya, contohnya seperti ini. Ketika siswa sudah mengklik linknya, maka dia akan secara otomatis masuk. Kita bisa tolak atau diterima. Di sini saya contohkan untuk bisa diterima ke dalam room meeting. Ya, ini juga ada siswa berikutnya yang ingin bergabung. Kita klik terima. Ya, baik. Sebelum memulai, kita buat kesepakatan biasanya di grup kelas untuk bisa menonaktifkan mic pada saat masuk ke dalam ruang meeting. Karena biasanya ketika nanti mic-nya aktif akan ramai. Ini saya coba ada 3 siswi yang bisa meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk bisa membuatkan tutorial. Sebenarnya sih biasanya kalau belajar seperti biasa ruangannya rame nih, misalnya ruang meetingnya rame, ada sekitar 20-30 siswa yang bergabung. Namun ini hanya untuk tutorial saja, jadi hanya sebagian siswa yang bergabung. Jadi kita sepakati dulu bahwa mic untuk bisa ditutup atau di-off-kan oleh peserta atau siswa supaya tidak gaduh nanti terdengarnya, jadi bisa fokus, mereka bisa mendengarkan. Kemudian ketika pada saat ingin berbicara, biasanya mereka akan otomatis menyalakan seperti itu. Jadi kita tidak perlu meminta
untuk bisa menyalakan, mereka biasanya ketika kita sebut namanya, mereka akan secara otomatis menyalakan mic-nya. Sebagai contoh, misal saya coba contohkan, sini ada siswa, Winnie, coba. Halo Winnie. Halo Bapak. Ya, halo. Sehat, Win? Alhamdulillah sehat. Oke, makasih ya udah bantuin buat video tutorialnya. Gak apa-apa Pak. Oke, cukup. Sekarang Bapak mau ke Tirta. Halo Tirta. Halo Pak. Halo, makasih ya udah bantuin Bapak ya. Sip. Iya, ngerepotin nggak? Enggak. Enggak, ya sudah. Oke, matikan dulu mic-nya. Nah, berikutnya ada Cesya. Coba Cesya, halo. Ya, halo Pak. Oke, berikutnya di sini ada beberapa menu lagi yang saya coba bisa sampaikan. Nah, ini adalah keterangan siapa saja yang bergabung di sini untuk bisa chat. Saya contohkan di sini ada nama siswa yang bergabung. Kemudian ada fitur chat juga. Nah, kemudian kita bisa coba contohkan. Ini Tirta, Cesya boleh chat namanya di kolom chat untuk absen misalnya, contoh seperti itu. Ya, ini contoh. Siswa sudah mengetikkan namanya di kolom chatnya, maka akan otomatis masuk. Nah, untuk apa kegunaan fitur chat di sini? Sebenarnya sangat penting, dimana ketika ada guru yang sedang menjelaskan, maka siswa bisa menuliskan di chat apa yang ingin disampaikan. Khawatir kurang sopan ya memotong pembicaraan, atau misalnya sedang menerangkan kemudian tiba-tiba berbicara. Jadi bisa melalui kolom chat, atau juga bisa mungkin buat absen, atau bisa juga izin mungkin untuk bisa keluar atau left dari ruang meeting karena ada alasan yang lain misalnya seperti itu. Jadi kolom chat bisa dimanfaatkan. Kemudian ada fitur juga untuk mempresentasikan, misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan materi yang ingin disampaikan. Sebagai contoh di sini saya mau presentasikan sebuah materi. Ini misalkan presentasi, misalnya ini. Kita bisa juga fullkan layarnya seperti ini, seperti Bapak Ibu menjelaskan dengan PowerPoint, namun kita nggak bisa ngeliat siswa. Nah, saya biasanya minimizekan PowerPoint-nya supaya siswa juga masih bisa terlihat di bilas sebelah kiri seperti ini. Nah, kita bisa konfirmasikan kepada siswa apakah materinya sudah terlihat atau belum. Kita bisa bertanya saja, misalnya dengan kode isyarat. Siswa biasanya juga sudah paham, sudah mengerti, tidak perlu mengaktifkan mic. Sebagai contoh saya tanya, coba semuanya bisa lihat ke layar HP-nya, materi yang Pak Arif munculkan sudah tampak belum? Sudah, baik. Nah, ini seperti contoh seperti ini. Nah, siswa akan memberikan isyarat bahwa materi yang kita akan sampaikan sudah muncul di layar. Nah, selanjutnya ya Bapak Ibu bisa menjelaskan sambil mungkin sesi tanya jawab, di jeda menjelaskan, mungkin ada sesi diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu fleksibel saja Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, untuk menghentikan layar presentasi, Bapak Ibu bisa klik hentikan berbagi di sini. Ketika mengganggu juga bisa digeser-geser menu ininya. Nah, kemudian juga bisa diklik hentikan berbagi. Nah, maka presentasi akan selesai, kembali kepada menu siswa untuk bisa menjelaskan. Nah, saya coba untuk tata letak yang lainnya, contoh seperti ini. Misal coba Win, nyalakan rakernya Win. Ya Pak. Ya, ketika menggunakan tata letak yang seperti ini, ada layar utama dan mungkin layar di sebelah kanan yang kecil-kecil ini. Nah, Google Meet ini dia secara otomatis akan menampilkan video yang sedang berbicara. Sebagai contoh, coba Winnie jangan dimatiin dulu ya mic-nya ya. Tirta nyalakan mic-nya boleh? Ya. Iya Pak. Halo Tirta. Halo Pak. Ya, seperti ini. Maka otomatis biasanya nanti video yang muncul di layar utama adalah yang sedang berbicara, seperti itu. Jadi, boleh dinonaktifkan lagi speakernya. Iya, jadi
Misalnya Bapak Ibu ingin mengaktifkan beberapa mic siswa, misalnya 2 atau 3 orang untuk tanya jawab, maka bisa sekaligus mengaktifkan mic-nya, nanti tidak perlu mengatur siapa yang muncul di layar utama, maka secara otomatis mereka akan muncul pada saat berbicara. Namun untuk lebih yang sederhana bisa dengan mode letak yang ini yang bersusun. Nah, kalau ini bisa terlihat semuanya nih siswanya. Ya udah, coba bagaimana ini kesannya menggunakan pembelajaran dengan Google Meet seperti ini? Seru. Seru. Kemudian apa lagi? Terus kayak bisa ketemu teman-teman. Kemudian Bisa tahu pembelajaran online. bisa tahu ya pembelajaran secara online. Bisa. Coba Tirta, bagaimana kesannya pembelajaran dengan Google Meet seperti ini? Awalnya sih ragu, karena kan orangnya kan bakal banyak gitu, karena kan biasa kalau video call tuh kan 1 atau 2 orang gitu kan. Betul. Takutnya tuh jadi kayak, misalkan yang ini mau ngomong, nanya gitu, jadi kayak ribut-ribut gitu suaranya. Berarti tapi pas sudah tahu ternyata bagaimana? Pas sudah tahu, ternyata lebih enak kayak gini dibanding, kan kadang ada guru yang ngasih materi, ngasihnya tuh lewat video YouTube gitu, Pak. Kadang kurang ngerti kalau misalnya di YouTube, karena kan berbeda diajarin sama yang biasa ngajarin di sekolah. Oke, berarti cara ngajarnya ya, walaupun sama-sama di video juga sebenarnya menjelaskan ya? Iya. Oke. Ada lagi Tirta? Udah cukup. Cukup. Oke, berikutnya mungkin penggunaan Google Meet Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengantisipasi kejenuhan di mana siswa yang sudah lumayan lama belajar secara online di rumah akan merasa jenuh ketika memang guru hanya bisa memberikan tugas di kelas online dalam bentuk tugas, mungkin tutorial dan lain sebagainya tanpa dipandu langsung. Nah, dengan bantuan Google Meet, Bapak Ibu bisa melakukan dengan bantuan Google Meet, Bapak Ibu bisa tatap muka langsung dengan siswa dan menjelaskan materi yang ingin disampaikan. Halo Pak. Iya, halo. Sesha, jelas? Ya. Jelas ya? Jelas. Ya, oke, baik. Sesha sampaikan boleh apa yang ingin disampaikan? Apa ya? Jadi kita tuh bisa ngerasain gimana rasanya belajar jarak jauh. Itu sisi positif dari Google Meet ini. Oke, ya. Yang semalam yang negatifnya ya sebutkan. Sisi negatifnya itu kalau nggak enaknya itu tuh kayak nggak kondusif gitu, jadi kayak digangguin sama adik atau gimana gitu. Jadi belajar juga nggak dan jaringannya nggak mendukung. Berarti sinyal ya Cesha ya. Ya baik, jadi ada beberapa opsional ketika kita menjelaskan. Untuk menghemat kuota bisa saja kita minta siswa misalnya untuk mengaktifkan videonya atau menonaktifkan. Sebagai contoh, saya contohkan, coba Tirta sama Winnie matikan videonya. Nah seperti ini. Nah jadi gurunya menjelaskan, siswa hanya bisa mendengarkan suara dan menyimak video dari gurunya itu sendiri. Hanya saja kita nggak bisa melihat langsung aktivitas siswanya seperti apa. Namun untuk menyiasati kuota kita bisa lakukan seperti ini. Namun ya tadi kekurangannya kita nggak bisa lihat langsung siswanya seperti apa, atau mungkin nanti khawatir pas gurunya asik sedang menjelaskan mereka tertidur atau mungkin tiba-tiba tidak memperhatikan dan lain sebagainya, itu juga bisa terjadi. Tapi ya nggak masalah, mungkin juga bisa untuk menghemat bisa lakukan seperti ini. Nah tapi untuk bisa mengaktifkan sebaiknya memang untuk bisa memantau ya. Sebagai contoh kita coba kita aktifkan lagi. Coba Tirta sama Winnie sama Cesha boleh aktifkan lagi videonya. Nah jadi akan muncul lagi videonya seperti ini. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, Google Meet ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu di masa seperti ini untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan siswanya. Keuntungannya ada banyak sekali, tadi sudah saya sampaikan. Di antaranya adalah kita bisa menjelaskan materi secara langsung dan juga bisa memantau aktivitas siswa seperti apa. Pembelajaran seperti ini tidak perlu dilakukan terlalu sering karena kuotanya juga akan memakan kuota terlalu banyak dari siswa itu sendiri.
Jadi bisa dilakukan mulai mungkin dalam jangka waktu jeda misalnya seminggu dalam 1 kali tatap muka. Mungkin bisa dijadwalkan juga dalam waktu mungkin durasi 1 jam atau 1,5 jam. Saya rasa itu pun sudah lebih dari cukup. Nanti untuk penugasannya mungkin kita bisa lakukan secara online, mungkin di kelas online mereka atau bisa dengan melalui grup WhatsApp mereka seperti itu. Oke, kalau misalnya memang sudah selesai dalam aktivitas kegiatan belajar, kita bisa akhiri dengan siswa. Sebagai contoh, ini saya coba mengakhiri ya kegiatannya. Oke, Tirta sama Winnie boleh diaktifkan mic-nya atau Casya juga boleh. Ya, baik. Seperti ini mereka sudah aktif lagi mic-nya. Jadi, untuk Winnie, Tirta terima kasih sudah membantu membuat tutorial. Oke, untuk Winnie, Tirta makasih ya sudah bantu Pak Arif ya. Iya Pak. Oke, kemudian, oh ya untuk Casya juga terima kasih sudah membantu pembuatan video, walaupun mungkin nggak sebanyak yang sebelumnya karena memang ini hanya untuk pembuatan tutorial saja. Terima kasih sudah membantu Bapak dalam pembuatan tutorial. Silakan lanjutin aktivitas kalian lagi. Selamat berpuasa, masih ada sekitar 1,5 jam ya menunggu waktu berbuka. Ya Pak. Oke, makasih Tirta, Winnie, dan Casya membantu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, jadi ketika sudah selesai bisa klik tombol yang merah di bawah seperti ini untuk mengakhiri kegiatan belajarnya. Ya, jika sudah seperti ini berarti kegiatan dengan Google Meet-nya sudah selesai. Gitu. Baiklah Bapak Ibu, demikian tutorial penggunaan Google Meet yang insya Allah bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu bisa terapkan di kelas masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan-rekan guru yang lain untuk bisa lebih bermanfaat apa yang sudah saya buat. Sampai ketemu di video-video tutorial berikutnya yang insya Allah juga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian dalam penerapan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Baik, sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Tapi kalau ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.